di saat sendirian ini kita seharusnya istirahat dari daya-daya yang membebani. Kemudian kita bangun rasa kita, sambungkan diri kita dengan Tuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, di dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini, tentu saja kita akan dihadapkan bermacam-macam warna hidup dan kehidupan. Kita akan dipertemukan bermacam-macam situasi dan kondisi, bermacam-macam keadaan. Bahkan dari semuanya itu kadang muncul masalah-masalah yang harus kita pecahkan agar hidup dan kehidupan kita bisa kita jalani secara berkesinambungan. Saudara-saudara yang saya muliakan, di dalam menghadapi semuanya itu, kadangkala diri kita dalam keadaan tenang. Namun, kadangkala kita dalam keadaan tidak tenang. Ada kegalauan, ada keresahan, ada kekhawatiran, ada satu keadaan hati yang membuat kita tidak nyaman di dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Orang yang menghadapi semuanya itu, tapi dalam keadaan tenang, itu adalah pertanda bahwa dia masih sanggup menghadapi semuanya. Namun ada kalanya seseorang dalam keadaan tidak tenang. Mungkin ada kekhawatiran, ada keresahan, ada rasa gundah dan gulana di dalam dirinya. Itu adalah sebagai satu rambu-rambu bahwa diri kita harus menata kembali kekuatan kita di dalam menghadapi semuanya itu. Ketenangan adalah dasar kita untuk bisa menjalani hidup dan kehidupan ini dengan baik. Makanya manusia menciptakan satu teknologi untuk bisa membangun ketenangan di dalam dirinya. Entah itu dengan meditasi, entah itu dengan semedi, entah itu dengan kontemplasi, atau mungkin dengan berdiam diri, merenung, menenangkan diri. Di dalam ajaran Islam ada satu ajaran, yaitu zikrullah. Dikatakan di sana, Allah bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah bahwa zikir akan menenangkan hatimu dan selanjutnya akan menenangkan jiwamu. Dari peringatan Allah bahwa zikir itu akan menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita, berarti Allah sesungguhnya dengan belas kasih-Nya memberi petunjuk kepada orang-orang yang mempunyai kegundahan, mempunyai kegalauan, mempunyai kekhawatiran di dalam hidup dan kehidupannya, agar bisa menata kembali ketenangan itu dengan selalu mengingat Dia. Allah bidzikrillahi tatmainul qulub. Lepas dari semua itu, saya akan membahas satu pembahasan. Kenapa manusia bisa tenang dan bisa tidak tenang? Kalau dikatakan tadi ada teori-teori membangun ketenangan, berarti kita analogikan ada satu keadaan di mana saat itu manusia merasa tidak tenang.
tidak tenang hatinya, tidak tenang jiwanya. Kenapa bisa seperti itu? Di dalam ilmu tasawuf, kita mempelajari yang namanya keadaan hati. Ada satu unsur di dalam diri kita, yaitu unsur hati. Di dalam hati ini ada satu potensi energi yang disebut rasa. Kemudian ada juga yang disebut dengan rasa. Rasa itu tercipta adalah karena terhubungnya daya kekuatan nafsu kita dengan daya kekuatan akal kita, kemudian tersambung dengan tubuh kita, dan akhirnya melahirkan satu yang disebut dengan rasa. Keadaan rasa disebut dengan perasaan. Orang-orang yang berada di satu makom rasa ini, maka dia bisa sedih, bisa senang, bisa bahagia, bisa menderita, bisa tenang, bisa tidak tenang. Kenapa bisa seperti itu? Karena rasa itu merupakan satu potensi energi dari tersambungnya nafsu, akal, dan raga. Maka sang rasa ini akan tergantung situasi dan kondisinya dengan 3 unsur yang tersambung tadi. Dia bisa sedih, bisa senang, tergantung dari keadaan ketiga unsur tadi. Contohnya, unsur tubuh. Ketika tubuh lapar, tapi tidak segera diberi makan, atau mungkin masuk dalam level kelaparan, berkekurangan makan, maka rasa ini akan sedih, rasa ini akan resah, rasa ini mulai gelisah. Atau mungkin tubuh ini merasa sakit, ada satu penyakit di dalam tubuh ini, maka sang rasa akan bereaksi dengan keadaan tubuh tadi. Dan apabila tubuh ini keadaannya sehat, tercukupi kebutuhannya, maka sang rasa akan merasa tenang, bahkan bisa disebut bahagia. Jadi rasa ini akan tergantung oleh keadaan tubuhnya. Juga tergantung dengan keadaan selanjutnya. Unsur selanjutnya seperti yang sudah saya katakan tadi, nafsu. Nafsu lawamah ini cenderung pada kekayaan, ketercukupan, kemakmuran. Apabila itu serba berkekurangan, maka sang rasa ini akan merasa sedih. Atau bisa juga karena diolah bisa tenang. Yang jelas, sang rasa ini akan bereaksi dengan keadaan nafsu lawamah. Kemudian nafsu amarah, ketika dihina, sang rasa akan bereaksi. Ketika direndahkan, ketika disepelekan, sang rasa akan bereaksi. Mungkin marah, mungkin benci. Nah, itulah yang disebut dengan perasaan-perasaan yang muncul dari sang rasa ini, yang ketika terhubung dengan nafsunya. Ketika kita secara amarah dipuji, kemudian dihormati, maka sang rasa ini akan merasa tenang, bahkan mungkin bisa dikatakan bahagia. Jadi rasa ini akan terpengaruh oleh amarah dengan keadaan-keadaan sang amarah itu. Kemudian selanjutnya adalah supyah. Supyah ini berhubungan dengan kenikmatan. Ketika kita hidup, menemukan kenikmatan-kenikmatan hidup, sang rasa ini akan bereaksi dengan kesenangan atau mungkin kebahagiaan. Tapi apabila sang supyah ini berhubungan dengan kepahitan, kegetiran, maka sang rasa akan bereaksi dengan kesedihan, kegalauan, keresahan, karena merasakan pahit dan getirnya keadaan. Kemudian nafsul mutmainnah. Ketika kita ketenangannya diganggu, sang rasa akan bereaksi. Dia akan membela diri, bahkan mungkin bisa membalas
muncullah dendam. Jadi rasa ini akan terpengaruh oleh satu tadi, raga, kemudian nafsu, terpengaruh keadaannya dan akan memunculkan satu keadaan rasa yang disebut dengan perasaan. Selanjutnya unsur yang ketiga adalah akal. Akal ini tempatnya kita berangan-angan, tempatnya kita bercita-cita, tempatnya kita mempunyai satu tujuan tertentu, dan sang nafsu mempunyai harapan-harapan dari apa yang kita cita-citakan, apa yang kita angankan. Ketika cita-cita dan angan-angan ataupun harapan itu terpenuhi, tercapai, atau goal lolos sesuai yang kita inginkan dan kita harapkan, sang rasa ini akan bereaksi. Muncullah perasaan senang, puas, bahagia. Sebaliknya, apabila semuanya itu gagal total, maka sang rasa akan memunculkan satu perasaan yang disebut mungkin perasaan-perasaan kecewa, sedih, ya, kemudian kalau resah dan gelisah dan lain sebagainya. Jadi rasa adalah tempatnya manusia bereaksi dengan keadaan hidupnya yang disebut dengan perasaan bahagia dan menderita, sedih dan senang. Orang-orang yang hanya mengandalkan rasanya, maka dia lapis hatinya itu lapas yang paling luar yang disebut sadrun, mudah resah, mudah galau, mudah gelisah. Lebih dalam lagi namanya qalbun, situasi dan kondisinya bolak-balik. Mungkin sekarang kita senang, belum tentu nanti, belum tentu besok. Mungkin sekarang kita bahagia, belum tentu nanti, belum tentu besok, belum tentu lusa. Jadi selalu berbolak-balik situasi dan kondisi sesuai dengan keadaan yang kita hadapi, situasi yang kita jalani. Saudara-saudara yang saya muliakan, di dalam ilmu tasawuf, makanya olah ketenangan di dalam rasa itu penting. Memurnikan rasa. Supaya apa? Jiwa kita, hati kita tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Maka diciptakanlah yang namanya semedi, meditasi, kontemplasi, tawakuf, atau mungkin dengan zikir. Selanjutnya, di kedalaman rasa itu sebetulnya ada satu energi yang luar biasa, yaitu rasa. Rasa adalah satu energi ketersambungan kita manusia sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Rasa adalah satu produk yang dilahirkan dari ketersambungan antara energi roh kita dengan energi nur kita, cahaya kita, penerang kita, yang disebut dengan Nur Muhammad dan Nurullah. Roh kita tersambung dengan cahaya kita, kemudian tersambung kepada Datullah, daya hidup kita, daya hidup yang langsung tembus kepada Datullah. Saudara-saudara yang saya muliakan, rasa inilah sebetulnya yang membuat diri kita itu berada di atas hiruk pikuk perasaan yang saya sebutkan tadi. Istilah Jawanya Mas Kumambang, dia berada di atas hiruk pikuk keadaan dari rasa dan perasaan tadi. Dia akan mengatasi di situ, di atasnya. Karena apa? Rasa ini lebih dalam dibanding dengan rasa ataupun perasaan. Dia lebih dalam di kedalaman hati. Nah, ini kalau dilapis hati namanya fuad.
atau lubab. Dia sebagai furqan, dia sebagai titik menemukan hidayatullah, petunjuk dari Allah. Rasa ini karena sebagai aplikasi keterhubungan antara diri kita dengan Allah, maka ketika rasa ini kita munculkan, yang ada di dalam diri kita adalah kesadaran atas Tuhan kita. Kalau kita sadar Tuhan dan kita berzikir, menyebut namanya, maka tenanglah sang jiwa ini. Makanya dikatakan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kalau sadar Tuhan ini kita olah terus, maka ketenangan akan semakin lama semakin matang, dan akhirnya akan mendarah daging di dalam diri dan pribadi kita. Kemudian rasa ini setelah kesadaran akan Tuhan, maka muncullah yang namanya ketundukan. Dengan ketundukan jiwa kepada Tuhan, muncullah puja-puji. Kita akan selalu memuja dan memuji Tuhan. Karena ada puja-puji di situ adalah keterikatan dan kemelekatan sang jiwa dengan Tuhannya. Dan selanjutnya muncullah kesujudan. Setelah sadar, tunduk, puja-puji dan bersujud kepada Tuhannya, maka sang jiwa ini berhasil menyambungkan dirinya dengan sumber dari segala sumber daya kekuatan. Dan dasarnya adalah dia berhasil menenangkan rasanya tadi dan perasaan-perasaan yang dilahirkan oleh sang rasa tadi. Saudara-saudara yang saya muliakan, makanya di dalam ilmu sufi, rasa inilah yang harus kita olah, kita bangun, dan kita matangkan di dalam diri kita. Saudara-saudara yang saya muliakan, ketika kita sendirian di rumah, duduk, tidak ada temannya, kalau kita itu manjing atau istilahnya berada di makom rasa dan perasaan, kadang kita itu kayaknya sendiri, tapi otak kita ramai, hati kita ramai. Kayaknya kita itu tidak ada temannya, tapi kita ngembyang-ngembyang kemana-mana. Itu karena kita terlalu fokus bertetap di dalam rasa. Karena rasa ini terpengaruh dengan raga nafsu kita, maka dia banyak sekali terikat dan melekat kepada situasi-situasi yang sudah kita lalui. Terikat dan melekat dengan keadaan-keadaan yang mempengaruhi sang rasa tadi. Kalau sedih ya sedih, kalau senang ya senang, sesuai dengan keadaannya. Makanya kalau kita pas sendirian, bagi seorang pejalan Tuhan, apa yang dia lakukan? Memutus rasa, berhenti main rasa dan perasaan, kemudian membangunkan sang rasa. Sang rasa adalah keterhubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Diam, semedi, meditasi, kontemplasi, menenangkan diri, lupakan semua yang terjadi, kemudian menjambungkan hati kita dengan Allah. Di situ, maka sang rasa nanti lama-lama akan terbangun. Makanya, kalau pas sendirian, kita bisa membangun rasa. Kesendirian kita akan menjadi satu titik kenikmatan. Kenikmatan di dalam kita berzikir kepada Allah. Kenikmatan di dalam kita menjalani alam-alam ketenangan. Saudara yang saya muliakan, sederhananya adalah kalau sudah malam, ini kebetulan jam 2, ini saya tadi terbangun setengah 2, ini jam 2 saya bikin konten. Nah, jam segini ini sudah tidak saatnya kita
membangun keterikatan dan kemelekatan dengan masalah-masalah hidup dan kehidupan. Di saat sendirian ini kita seharusnya istirahat dari daya-daya yang membebani. Kemudian kita bangun rasa kita, sambungkan diri kita dengan Tuhan kita. Kemudian puja-pujilah Dia, sebut namanya. Disitulah sang rasa akan menyambungkan sang jiwa kepada kekasih sejatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saudara-saudaraku, kadang kita jarang beristirahat dengan energi-energi masalah-masalah hidup dan kehidupan kita. Seorang pejalan Tuhan, kesendirian adalah tempat dia beristirahat dengan kontemplasinya, semedinya, meditasinya, tawakufnya, kemudian membangun rasanya. Disitulah ibarat handphone itu dicas. Nah, makanya kelelahan-kelelahan dari pribadi kita akan terobati di situ. Saudara-saudara yang saya muliakan, istirahatlah dari anasir-anasir yang membebani. Bangunkanlah rasa. Insya Allah indah. Malam-malam yang sepi kayak gini bisa kita lalui dengan jalan-jalan ketenangan. Kita bisa menikmati keterhubungan jiwa kita dengan Tuhan. Jangan sampai kesepian, kegalauan, keresahan, kegelisahan menemani kita di dalam setiap kesendirian kita. Kasihan diri kita. Coba sayangi diri kita untuk selalu membangun rasa kita agar terhubung dengan Sang Pencipta alam semesta, baik semesta alam ataupun semesta pribadi kita. Dialah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dia Maha menjaga kita. Dia Maha menolong kita. Dan yang jelas, Dia selalu bersama kita. Wallahu ma'akum ainama kuntum. Allah bersertamu dimanapun engkau berada. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.